Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang masalah kasus yang viral di sebuah rumah sakit, yakni tentang petugas rumah sakit yang dipidanakan karena memandikan lawan jenisnya. Saya tidak akan berbicara tentang masalah hukum pidananya karena itu bukan spesial saya, bukan keahlian saya. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyoroti atau membahas tentang hukum memandikan orang yang lawan jenis kita. Dalam aturan memandikan jenazah atau mayit itu, pertama harus, kalau yang meninggal itu laki, maka harus yang memandikannya adalah laki-laki. Demikian juga sebaliknya, apabila yang meninggal itu perempuan, harus yang memandikannya itu harus perempuan. Kecuali ada unsur mahramnya atau ada unsur pasangannya, yakni suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya. Kalau hal ini dibolehkan. Nah, sekarang kasusnya seorang laki-laki memandikan perempuan, tapi dalam situasi kondisi misalnya tidak ada yang memandikannya. Ini sebenarnya pihak rumah sakit harus menyiapkan ya, orang-orang yang akan memandikan semua jenis, yang laki maupun perempuan, dengan ketentuan yang tadi. Nah, tapi ini terjadi, ya tadi ada seorang laki-laki yang memandikan perempuan. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, kita akan membahasnya sekarang itu dalam pandangan 4 mazhab. Kita akan membaca sebuah kitab, yaitu Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Di sini dijelaskan al-halatul lati yuyammamu fihal mayyitu. Keadaan-keadaan yang atau tempat-tempat atau situasi kondisi yang menyebabkan seorang mayit itu nanti ditayamumkan. Yuyammamul mayyitu fil halatil atiyah. Mayit atau jenazah itu ditayamumkan dalam beberapa keadaan yang akan datang. Di antaranya adalah iza mata rajulun, apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia, baina niswatin ajaniba. Tapi meninggalnya itu adalah di kalangan tidak ada orang laki-laki, yang ada hanya perempuan saja. Dan semua perempuan itu adalah ajanib. Itu perempuan-perempuan yang boleh dia itu nikahi. Walam tujad imra'atun mahramah. Muhramah. Tidak didapatkan perempuan yang muhramah. Itu perempuan yang haram untuk dinikahi. Atau sebaliknya, au matat imra'atun baina rijalin ajanib. Atau sebaliknya, seorang perempuan meninggal dunia di tempat yang tidak ada perempuan yang akan memandikannya. Semuanya adalah rijal, dan rijal itu adalah ajanib. Itu rijal, laki-laki yang boleh nikah dengan dia. Walam yujad muhramun ay mahramun, dan tidak didapatkan atau tidak ada orang yang diharamkan nikah dengan dia. Nah, bagaimana pendapat para ulama tentang masalah ini? Apakah harus dimandikan atau ditayamumkan? Wa hadza 'indal Hanafiyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyah fil asah wal Hanabilah. Oh, berarti semua ini, semua ulama berpendapat ya, 4 mazhabnya. Menurut Imam Hanafi atau ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, bermazhab Maliki, dan yang bermazhab Syafi'i, dan bahkan pendapat yang paling sahih di kalangan ulama yang bermazhab Ahmad ibnu Hanbal. Nah, mereka bersemua di sini berpendapat apabila terjadi kasus kayak tadi itu, ada seorang laki-laki meninggal di kalangan semua perempuan, tidak ada orang laki-laki yang akan memandikannya, atau sebaliknya, maka cara atau sesuatu yang harus dilakukan di sini adalah harus ditayamumkan. Berarti tidak boleh dimandikan. Ini menurut semua pendapat ulama tadi, yang 4 itu, baik itu Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan itu menurut yang sahih, ya paling sahih ya, di kalangan beliau. Nah, kemudian di sini wal wajhus sani 'inda Syafi'iyah. Nah, di kalangan ulama-ulama Syafi'i di sini ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu di sini
didukung oleh Al-Qafal, Ishaq, dan dikuatkan oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali. Annal mayyita la yuyammamu. Sesungguhnya mayit tadi itu tidak ditayamumkan dalam keadaan ini. Ini pendapat yang kedua dari kalangan ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Berarti dimandikan, tidak ditayamumkan. La yuyammamu, tidak ditayamumkan. Terus bagaimana? Bal yugsalu, akan tetapi yugsalu ayyughassalu, akan tetapi dimandikan. Nah, terus cara memandikannya bagaimana? Apakah pakaiannya dibuka, auratnya dibuka? Oh, tentu tidak. Wa yusabbu alaihil ma'u. Nah, dituangkan atasnya air min fawqil qamis, yaitu dituangkan atasnya air dari atas bajunya, dari atas qamisnya, gamisnya. Wala yumassu, tidak boleh disentuh. Nah, itu cara yang kedua. Akan tetapi harus dibersihkan terlebih dahulu najis yang ada di dalamnya. Andai kata misalnya ada najis atau kotoran, harus dibersihkan dulu sebelum dituangkan air atau sebelum dimandikannya. Nah, di sini juga ada pendapat yang ketiga, tapi pendapat yang ketiga itu wahwa dhaifun jiddan. Nah, qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan pendapat yang ketiga ini adalah sangat lemah sekali, kata Imam Nawawi. Apa itu pendapat yang ketiga dari kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama bermazhab Syafi'i? Annahu yudfanu. Orang yang meninggal dunia, laki maupun perempuan, tidak ada orang yang akan memandikannya, lawan jenisnya, maka yudfanu, dimakamkan langsung. Yudfan wala yuyammamu, dan tidak ditayamumkan, wala yughassalu, dan tidak dimandikan juga. Nah, pendapat ini sekali lagi menurut Imam Nawawi adalah pendapat yang sangat lemah sekali. Berarti kesimpulannya, para pemirsa, orang yang meninggal dunia, baik laki maupun perempuan, dan tidak ada orang yang pantas atau boleh untuk memandikannya, maka ditayamumkan. Itu menurut pendapat 4 mazhab dari itu. Akan tetapi dari kalangan Syafi'iyah ada yang berpendapat harus tetap dimandikan, tidak boleh ditayamumkan. Nanti caranya dituangkan air dari atas bajunya, dari atas pakaiannya, dengan syarat dibersihkan dulu najis kalau ada najis yang ada dalam badannya. Yang terakhir, pendapat yang ketiga dari kalangan Syafi'iyah, dan pendapat ini adalah pendapat yang sangat lemah, yaitu tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan, akan tetapi dimakamkan langsung. Berarti kalau tayamum enggak, kemudian dimandikan juga enggak, otomatis la yusalla alaih, tidak disolatkan juga atasnya. Ya, sekedar ini, semoga bermanfaat informasi ini atau hukum yang kami jelaskan ini, dan mudah-mudahan tidak ada perselisihan di antara kalangan masyarakat kita setelah ini. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.